Aktivitas fisik apa saja yang bisa dilakukan? Apakah sebentar ya, apakah bisa dilakukan oleh dari bayi sudah bisa dilakukan aktivitas fisik ini atau bagaimana? Ternyata berbeda pada saat bayi, aktivitas fisik yang dilakukan kepada bayi dan bayi itu sendiri. Aktivitas fisik yang dilakukan pada saat bayi bisa dilakukan melalui stimulasi pijat pada bayi dan bisa dilanjutkan terhadap anak. Pokok bahasan yang mau ditampilkan di sini adalah pengertian stimulasi pijat bayi, kemudian tujuan dan manfaatnya apa, dan bagaimana mekanisme stimulasi pijat tersebut, dan teknik pelaksanaan stimulasi pijat. Stimulasi pijat merupakan suatu bentuk stimulasi multisensori terintegrasi yang berguna merangsang pertumbuhan, perkembangan kemampuan gerak, bicara bahasa, sosialisasi, dan kemandirian balita. Stimulasi dalam bentuk taktil, raba, kinestetik atau gerakan, kemudian komunikasi verbal, auditori, cinta, dan kasih sayang. Bagaimana sejarahnya? Di tahun 1970 di Cina dan India, di Cina itu sejak 3000 sebelum Masehi. Di India dipopulerkan oleh Vimala McClure. Kemudian tahun 1981 berkembang di Amerika. Stimulasi sentuhan pijat bayi dan penelitiannya mulai berkembang. Dan pada saat ini dikuliahkan di kuliah Wellness Integrated Medicine. Dan pijat bayi itu sudah dikenal sejak dahulu sebagai kebiasaan dan turun-temurun. Namun pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum? Apa tujuan pemberian stimulasi pijat bayi? Yang pertama, menguatkan ikatan antara orang tua dan anak dengan melakukan stimulasi sentuhan agar merangsang pertumbuhan dan perkembangan balita secara optimal. Meningkatkan bonding, ikatan antara orang tua dan anak, kemudian kemampuan feeding, kemampuan untuk, kalau bayi kan masih minum susu, kemampuan menghisap, nanti 6 bulan baru mulai memperoleh MPASI. Kemudian mengoptimalisasi tidur, sehingga pertumbuhannya menjadi optimal, baik berat badan maupun panjang badan atau tinggi badannya. Siapakah yang melakukan stimulasi pijat pada bayi dan anak? Yang terbaik adalah orang tua, ibu atau ayah. Jikapun ada harus diajari dengan benar. Kemudian bisa juga nenek atau kakek. Apa manfaatnya untuk bayi dan anak? Kemudian terjadi relaksasi, sehingga anak bisa tidur lelap, kemudian tenang, nyaman, dan tidak stres. Setelah itu membantu pengaturan sistem saluran cerna, sistem respirasi, kemudian sirkulasi. Dan ini mengurangi gejala konstipasi. Untuk orang tua diajak untuk memberi perhatian khusus untuk bayi dan anaknya. Mempererat bonding, ikatan, kemudian rasa percaya diri dan menurunkan stres untuk orang tuanya. Dan lain-lainnya. Nah, ini dia mekanisme stimulasi pijat bayi pada sistem neuroimunoendokrin. Jadi, stimulasi pijat ini dia menurunkan sensasi nyeri sehingga menimbulkan rasa nyaman. Di hipotalamus merangsang neurotransmitter, oksitosinnya meningkat, serotoninnya meningkat, dopaminnya meningkat, dan kortisolnya menurun. Sehingga rasa nyaman itu meningkat, depresi, cemas, dan stres itu menurun.
Produksi sitokin, inflamasi TNF-alfa dan interferon gamma akan menurun sehingga respon imun juga meningkat. Mekanisme lainnya, ini terjadi peningkatan aktivitas nervus vagus, meningkatkan motilitas lambung, pelepasan gastrin, insulin, growth hormone, IGF-1, sehingga penyerapan ASI dan makanan ini lebih tinggi. Akibatnya, berat badan si bayi akan meningkat. Pada tingkat nervus vagus, fungsi otonom ini mempengaruhi perkembangan mental. Sedangkan untuk growth hormone IGF-1 itu memacu pertumbuhan dan multiplikasi sel, sehingga terjadi percepatan maturasi otak. Banyak penelitian yang sudah ada manfaat stimulasi pijat, di antaranya pijat bayi dapat membantu meningkatkan berat badan bayi secara signifikan. Kemudian sebuah systematic review, walaupun sudah lama, di situ disampaikan pijat bayi dapat menurunkan kecemasan. Kemudian pijat bayi meningkatkan berat badan, panjang badan, dan jumlah minum bayi prematur. Pijat bayi pada anak sindrom Down meningkatkan semua ranah perkembangan yang lebih baik. Ini bisa dilakukan juga untuk anak sindrom Down. Yang penting cara melakukannya benar. Kemudian pijat bayi mempengaruhi kenaikan berat badan bayi prematur melalui pembentukan tulang dan mineralisasi. Kemudian penelitian randomized control trial, stimulasi pijat bayi merupakan satu prosedur yang aman. Untuk kualitas tidur, dia memperbaiki kualitas tidur. Dan pijat bayi menurunkan kadar kortisol urin 24 jam pada bayi prematur. Jadi sangat banyak manfaatnya. Kapan waktu stimulasi pijat yang tepat? Saat kondisi bayi dan anaknya sehat. Yang kedua, dilakukan 1-2 kali sehari. Pagi dan sore, utamanya di 6 bulan pertama usia bayi. Pemijatan selama 15-20 menit, 25 menit, atau sesuai kebutuhan. Nah, dapat menggunakan minyak, oil, atau lotion untuk termoregulasi, memperbaiki fungsi skin barrier, dan memperbaiki sirkulasi. Yang perlu dihindari, jangan sekali-kali memijat bayi setelah minum atau makan. Kemudian anaknya lagi tidur sengaja dibangunkan hanya untuk dipijat. Tidak, jangan dilakukan. Kemudian jangan memaksa posisi tertentu saat pemijatan. Jadi posisi anaknya ya senyaman anak mungkin, kita yang menyesuaikan. Kemudian jangan memijat dengan kuku panjang, menggunakan perhiasan di tangan dan di jari, karena akan menyakiti si anak, kulitnya akan tergores. Nah, yang perlu dilakukan adalah sediakan alas yang lembut dan rata, kemudian sebelum melakukan cuci tangan yang bersih. Pilih ruangan yang hangat dan tidak berangin, serta sediakan waktu yang cukup. Bukan berarti, oh aku mau pijat bayiku, seperti itu. Jadi terakhirnya dia sudah padahal mau pergi kerja, dilakukan pijat bayi, itu namanya terburu-buru. Jadi waktu yang luang. Kemudian lakukan pijat bayi dengan posisi yang nyaman dan kontak mata dengan bayi selama pemijatan. Jadi selama pemijatan, si ibu, si ayah, pengasuh yang menggantikan orang tua, si kakek nenek, ketika melakukan pemijatan itu sambil memandang wajah anaknya, mengajak anaknya berinteraksi. Mulai sentuhan ringan dan perlahan, tingkatkan saat bayi Anda merasa nyaman. Nyanyikan lagu dan putarkan musik lembut dan rileks. Saat memijat, perhatikan isyarat yang ditunjukkan oleh bayi. Apakah bayinya menangis, mengantuk, kehausan, dan rewel. Jika sudah seperti itu, stop pijat, jangan diteruskan. Ada 6 rangkaian teknik stimulasi pijat yang bisa dilakukan pada bayi dan anak. Pijatan wajah, pijatan dada,
pijatan perut, kemudian pijatan tangan, pijatan kaki, dan pijatan punggung. Gerakan ini boleh dilakukan berurutan dan dapat dihentikan sebelum semua rangkaian selesai. Jika bayinya sudah mulai responnya nangis, lapar, seperti itu. Tiap gerakan dilakukan 6 kali pengulangan dengan 8 ketukan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pijatan wajah. Cares love, sentuhan cinta. Caranya, mengusap dengan rasa sayang dimulai dari garis tengah wajah ke arah samping seperti membuka buku. Oke. Kemudian rileks daerah alis. Pijat daerah di atas alis dari tengah ke samping. Dari medial ke lateral menggunakan kedua ibu jari. Namanya sentuhan ya. Kemudian circle down. Pijatan memutar membentuk lingkaran. Ini dimulai dari kedua sudut mata bagian dalam. Dari medial, turun melewati pangkal hidung, sampai tulang pipi dengan gerakan memutar perlahan menggunakan ibu jari atau jari telunjuk. Jadi ini dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anaknya sambil diajak berkomunikasi, berinteraksi. Kemudian smile, pijat di atas mulut bayi menggunakan ibu jari dari tengah ke samping, kemudian ke arah pipi seperti membuat senyuman. Terlihat jelas ya. Kemudian pijat di atas dagu mulai dari tengah ke samping menuju ke arah pipi, seolah-olah membuat bayinya tersenyum. Jadi atas seperti membuat ini, dari dagu juga seperti ini. Cute, pijatan daerah belakang telinga. Akhiri pijatan wajah dengan gerakan lingkaran kecil mulai dari daerah belakang telinga menuju dagu dengan menggunakan ketiga jari. Yang kedua, pijatan dada, ada butterfly, pijatan kupu-kupu. Letakkan kedua telapak tangan di tengah dada bayi, kemudian gerakkan kedua telapak tangan ke atas sampai di bawah leher, kemudian ke samping, ke bawah, dan ke tengah tanpa mengangkat tangan, menyerupai sayap kupu-kupu. Jadi dari sini kemari baru ke bawah. Tidak diangkat tangannya. Kedua, cross, menyilang. Letakkan kedua telapak tangan di kedua sudut tulang, di kedua sudut tulang rusuk terbawah, kemudian pijat menyilang dengan telapak tangan. Dari pinggang ke arah bahu dan sebaliknya bergantian kanan dan kiri. Jadi menyilang dari sini kemari, baru dari sini kemari. Pijatan perut, ini mengayuh. Letakkan telapak tangan kanan di bawah tulang iga dan hati-hati gerakan telapak tangan ke bawah dengan tekanan lembut sampai bawah pusar. Makanya pijatan ini yang perlu melakukan adalah orang tua, karena orang tua tahu seberapa besar pijatannya, jangan orang lain. Ulangi dengan telapak tangan kiri secara bergantian beberapa kali. Kemudian bulan matahari, pijat dengan telapak tangan kanan, mulai dari perut kanan bawah ke atas, menuju ke perut kiri bawah, searah jarum jam. Kemudian lakukan pijatan dengan tangan kiri dengan gerakan berputar, mulai perut sebelah kanan, bawah kiri, sebelah kanan bawah, bayi ke atas mengikuti arah jarum jam. Membentuk lingkaran penuh gerakan matahari. Jadi gerakan ini dilakukan tidak terputus. Jadi secara simultan dia. Belum selesai tangan kanan, tangan kiri sudah masuk. Seperti itu. Gerakan ini diulangi beberapa kali. Pijatan I love you. I pijat dengan 3 ujung jari tangan di perut kiri atas bawah, atas bayi lurus ke bawah seperti membentuk huruf I. Jadi seperti ini. Kemudian love,
pijat dengan 3 ujung jari tangan dari kanan atas ke kiri atas, kemudian ke bawah membentuk huruf L terbalik. Seperti ini. Baru U pijat dengan 3 ujung jari tangan dari perut kanan bawah, kemudian ke atas, baru ke perut kiri atas, baru ke bawah. Membentuk huruf U terbalik. Ini pijatan I love you untuk merangsang pergerakan saluran cernanya. Kemudian walking fingers, pijatan jari, tekan seluruh bagian dinding perut dengan ujung jari tengah, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Bergantian berjalan dari sebelah kanan ke kiri untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Kemudian relax, gerakan relaksasi. Akhiri pijatan perut dengan mengangkat dan menekuk kedua kaki bayi hingga bagian paha menyentuh perut. Kemudian menekan perlahan ke arah perut. Untuk pijatan lengan, yang pertama milking, pijatan memerah. Ada milking India, ada milking Swedia. Milking India ini yang bagaimana? Pegang lengan bayi dengan kedua telapak tangan seperti memegang pemukul softball. Tangan kanan menggenggam lengan atas. Tangan kiri menggenggam lengan bawah. Buat gerakan seperti memerah dengan menggerakkan tangan kanan, tangan kiri. Dari pangkal lengan atas sampai pergelangan, kemudian naik lagi ke atas. Dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian, milking Swedia, lakukan gerakan kebalikannya dari perahan India. Gerakan ini dilakukan dari pergelangan tangan ke pangkal lengan. Jadi dia ke atas. Rolling, pijatan menggulung. Gunakan kedua telapak tangan untuk membuat gerakan seperti menggulung, mulai dari pangkal lengan menuju pergelangan tangan. Squeezing, pijatan memeras. Lakukan gerakan memutar dan memeras dengan lembut dari pangkal lengan ke pergelangan tangan dengan kedua tangan. Kemudian thumb after thumb, pijatan telapak dan punggung tangan. Ini pijat seluruh permukaan telapak tangan, mulai dari pergelangan tangan ke arah jari-jari menggunakan kedua ibu jari. Baru pijat seluruh permukaan punggung tangan, mulai dari pergelangan tangan ke arah jari-jari menggunakan kedua ibu jari. Kemudian spiral. Ini pijatan memutar pada telapak tangan dan punggung tangan. Pijat seluruh permukaan telapak tangan, mulai dari pergelangan tangan menuju pangkal jari dengan gerakan memutar menggunakan ibu jari. Lalu punggungnya juga dipijat, mulai dari pergelangan tangan menuju pangkal jari dengan gerakan memutar. Kemudian finger shake, pijatan pada jari. Goyang dan tarik lembut setiap jari tangan bayi. Relaksasi, gerakan relaksasi, tangan disilangkan, pegang pergelangan tangan bayi dan silangkan keduanya di dada, kemudian luruskan kembali ke samping. Ini dilakukan berapa kali. Diagonal tangan dan kaki, pertemukan ujung kaki kanan dengan ujung tangan kiri bayi di atas tubuh, sehingga membentuk garis diagonal. Kemudian tarik kembali ke posisi semula. Baru sebaliknya, kaki kiri dengan tangan kanan. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Pijatan kaki hampir sama dengan pijatan tangan. Hanya saja dia ada milking India. Milking India ini dilakukan dengan ditungkai bayi dengan kedua telapak tangan seperti memegang pemukul softball, gerakan seperti memerah dengan menggerakkan tangan kanan kiri ke bawah dari pangkal paha ke tumit. Kemudian milking Swedia kebalikannya. Ini dapat dilakukan berulang-ulang. Kemudian gerakan squeezing, pijatan memeras, ini memutar dan memeras dengan lembut dari pangkal paha ke pergelangan kaki dengan kedua tangan. Thumb after thumb, pijatan pada telapak kaki, mulai dari tumit, kemudian ke arah jari-jari menggunakan kedua ibu jari.
Dan pijat seluruh permukaan punggung kaki mulai dari tumit ke arah jari-jari. Kemudian spiral, sama dengan melakukan pijatan gerakan memutar dari permukaan telapak kaki mulai dari pergelangan kaki menuju pangkal jari. Kemudian daerah punggung juga seperti itu. Mulai dari pergelangan kaki menuju pangkal jari dengan gerakan memutar menggunakan ibu jari. Kemudian finger shake. Finger shake, goyang dan tarik lembut setiap jari kaki bayi. Nah, relax. Bagaimana dengan menyilangkan kaki, pegang kedua pergelangan kaki bayi, kemudian silangkan keduanya ke atas sehingga mata kaki kanan keluar bertemu mata kaki kiri dalam. Kembalikan ke posisi semula. Setelah itu, pegang kedua pergelangan kaki bayi, silangkan ke atas. Sehingga kaki kiri keluar. Kemudian posisikan kembali seperti semula. Kemudian kaki bergantian. Pegang pergelangan kaki kanan dalam posisi lurus. Kaki lurus, kemudian tekuk kaki kanan perlahan ke arah perut. Hal yang sama juga dilakukan untuk kaki kiri. Kemudian pijatan punggung. Pijatan go back forward. Pijatan maju mundur. Caranya, bayi ditengkurapkan sebelah kanan pemijat. Ini posisinya. Posisi telapak tangan tegak lurus terhadap punggung bayi. Lakukan gerakan maju mundur. Maju, mundur. Kemudian ini maju lagi, ini mundur. Dari leher sampai ke pantat bayinya. Kemudian slip pijatan meluncur. Posisi telapak tangan tegak lurus terhadap tulang punggung. Jadi ditarik, digerakkan seperti ini dari atas ke bawah, dari leher sampai bokong. Kemudian pijatan mengayuh, letakkan telapak tangan kanan tegak lurus terhadap tulang belakang, gerakkan telapak tangan kanan ke bawah dengan tekanan lembut sampai bokong, kemudian bergantian dengan tangan kiri. Jadi dia seperti mengayuh. Spiral, buat gerakan melingkar kecil di sepanjang otot punggung, mulai dari bahu sampai bokong, sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan 3 jari. Kemudian gerakan menggaruk, akhiri pijatan punggung dengan membuat beberapa kali belayan memanjang. Dari leher menuju bokong dengan menggunakan ujung-ujung jari. Oke, terima kasih untuk stimulasi pijat sudah selesai. Nanti kita tampung pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu dengan yang berikutnya. Jumlah peserta di sini ada berapa orang? Ada 43, Dok. 43? Iya, Dok. Kenapa bisa 43? Karena dari 120 orang dibagi 2, Dok, antara kelas A dan B, Dok. Kalau 120 orang dibagi berapa? Dibagi 2, Dok. Kalau di kelas A untuk blok WIM ada 61 orang, Dok. Harusnya kalau 120 dibagi 2, tentunya 60 dong di sini juga. Oh, berarti mungkin, Dok, untuk di kelas B di kelas A mungkin 59 orang, Dok. Yang sesuai data, Dok. Di kelas B 61 orang, Dok. Jadi kalau dijumlahin 120 orang, Dok. 62. 61, Dok. 61. Tambah 43? Enggak, Dok. Maksudnya untuk blok WIM kelas A dan B itu 120 orang. Di kelas B itu 61 orang, Dok. Ini kelas B kan? Iya, Dok. Mana yang 61? Itu 45. 44 pun. 43 kamu bilang. Nah, selanjutnya aktivitas fisik yang berikutnya.
Saya tidak ada masalah, paling saya tinggal melaporkan ke MIU. Siapa yang tidak ikut kuliah akan terdata di situ. Baik, selanjutnya adalah aktivitas fisik. Meningkatkan kesehatan anak. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi di atas keperluan energi resting. Aktivitas fisik yang dilakukan pada anak membawa banyak manfaat. Salah satu aktivitas fisik yang kita jumpai sehari-hari selain kegiatan di rumah adalah olahraga. Olahraga ini merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, terencana, dan berkesinambungan dengan mengikuti aturan-aturan tertentu bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Manfaatnya mengurangi risiko obesitas, kemudian mendukung pertumbuhan anak, baik tulang dan otot, kemudian keterampilan gerak, interaksi sosial, dan perkembangan otak juga terasah saat bermain. Menurut data riset kesehatan dasar 2007, 48,2% penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 10 tahun kurang melakukan aktivitas fisik, dan terutama lebih banyak pada kelompok perempuan. Di daerah rural, masyarakat melakukan aktivitas fisik sebesar 42,4%. Namun di daerah urban, kurang melakukan aktivitas fisik mencapai 57,6%. Mungkin karena perbedaan sosial ekonomi, kondisi lingkungan yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang sangat besar. Aktivitas fisik pada anak dari American Heart Association, anak usia 2 tahun atau sama dengan 2 tahun sebaiknya setiap hari melakukan aktivitas fisik selama 60 menit dengan intensitas yang sedang. Sedangkan dari American Academy of Pediatrics, hampir sama membutuhkan 60 menit berolahraga setiap hari. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dalam 2 kali periode. Dalam arti kata tidak harus 60 menit sekali lakukan, tapi bisa 2 kali, tapi 30 menit setiap melakukan. Atau 4 kali, 15 menit setiap melakukan. Menurut WHO, 2020, anak dan remaja membutuhkan paling sedikit 60 menit untuk olahraga dengan intensitas sedang berat, seperti aerobik atau seperti aerobik. Manfaatnya apa pada anak? Perkembangan kekuatan dan ketahanan otot, membangun dan mendorong kepercayaan diri, meningkatkan stabilitas tubuh, membangun kekuatan otot, jantung dan tulang, mengembangkan keterampilan mengontrol objek tertentu, kemudian mengembangkan pengenalan terhadap benda, warna, dan bentuk, dan mengembangkan ketahanan dalam sistem kardiovaskuler. Sedangkan untuk remaja, ini menjaga otot dan sendi tetap sehat, kemudian meningkatkan mood atau suasana hati, menurunkan kecemasan, stres, dan depresi, kemudian membantu kualitas tidur yang lebih baik, dan menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan stroke. Dan aktivitas fisik ini juga meningkatkan fungsi organ-organ tubuh seperti jantung dan paru-paru. Kurangnya aktivitas fisik untuk tumbuh kembang anak sangat banyak pengaruhnya. Yang pertama, meningkatkan risiko penyakit. Yang kedua, akan muncul berbagai masalah kesehatan, seperti masalah postur, kondisi somatik, kemudian overweight, obesitas, gangguan kardiovaskuler, bahkan bisa terjadi kematian dini. Kemudian perilaku hidup sehat dengan
adanya aktivitas fisik ini, anak akan belajar bagaimana cara pola hidup yang sehat. Namun, ada beberapa hal yang sering dilakukan anak, yaitu perilaku sedentary. Perilaku sedentary ini merupakan satu perilaku pasif, ditandai dengan pengeluaran energi kurang dari sama dengan 1,5 kali metabolic equivalent saat dalam posisi duduk atau berbaring. Perilaku sedentary dapat dideskripsikan dengan menggunakan rumus SITT, sedentary behavior, frekuensi, interaction, time, durasi. Dan tipenya seperti menonton televisi berjam-jam. Menggunakan komputer juga bisa lebih dari waktu yang sudah direkomendasikan. Tipe-tipe aktivitas fisik untuk mempertahankan kesehatan. Yang pertama, ketahanan dapat membantu paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah menjadi lebih sehat. Aktivitas fisik kelenturan ini membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lentur dan sendi berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kekuatan membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban yang diterima. Klasifikasinya ada ringan, ada sedang, ada tinggi. Klasifikasi ini berdasarkan metabolic equivalence, kegiatan tertentu atas dasar rasio aktivitas. Resting energy expenditure ini terkait dengan yang tadi ada ya, disampaikan mungkin oleh Dr. Tiangsa. Kemudian total energy expenditure, jumlah METs dalam sehari. Kemudian physical activity level adalah TEE selama 24 jam dinyatakan sebagai kelipatan BMR dan dihitung sebagai TEE dibagi REE selama 24 jam. Dan BMR adalah jenis energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh. Jadi ini semua terkait dengan intensitas untuk klasifikasi aktivitas fisik. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama, umur, kemudian jenis kelamin, kemudian pola makan, penyakit atau kelainan pada tubuh. Aktivitas fisik remaja sampai dewasa itu meningkat. Sampai pubertas biasanya aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama dengan perempuan. Tapi setelah pubertas, remaja laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar. Kemudian bila jumlah makanan dan porsinya lebih banyak, maka tubuh akan merasa mudah lelah, kemudian tidak ingin melakukan kegiatan olahraga atau aktivitas lainnya. Kenapa? Karena sudah masuk jumlah proporsi yang banyak dari makanan, akhirnya kenyang, malas bergerak. Kemudian berpengaruh terhadap kapasitas jantung, postur tubuh, obesitas, sel darah, dan serat otot. Rekomendasi aktivitas fisik pada anak. Bayi yang dapat tengkurap bermain dalam posisi tengkurap dapat dilakukan selama 30 menit sehari. Bukan berarti harus 30 menit dia tengkurap, tapi totalnya 30 menit sehari. Jadi pandai membagi waktunya. Pagi mungkin 15 menit, sore 15 menit. Bayi yang belum bisa merangkak, rangsang bayi dengan menaruh mainan yang menarik di hadapannya, sehingga memiliki keinginan untuk bergerak mencapai mainan tersebut. Kemudian anak yang sudah berjalan, bentuk aktivitasnya dapat lebih bervariasi dan memerlukan banyak tenaga. Jadi harus lebih banyak asupan makanan yang diberikan kepada anak. Untuk usia prasekolah, banyak pilihan permainan yang dapat dijadikan aktivitas fisik. Contohnya berlomba jarak pendek saat bersepeda. Untuk usia sekolah, kegiatan olahraga sudah mulai dapat dilakukan pada usia ini. Jenis-jenis aktivitas fisik sesuai kelompok umur di bawah 1 tahun, aktivitas fisik beberapa kali sehari, no screen time, tidur selama 14 sampai 17 jam atau 12 sampai 16 jam.
1-2 tahun 180 menit. Dan tidak ditahan lebih dari 1 jam setiap kali. Screen time 1 jam tidak lebih. 3-4 tahun aktivitas fisik 180 menit, 60 menit aktivitas fisik sedang hingga berat. Tidak ditahan lebih dari 1 jam setiap kali. Jadi kalau sudah melakukan aktivitas fisik, karena aktivitas fisiknya 180 menit, ini harus selesai 180 menit. Tidak seperti itu. Tidak lebih dari 1 jam sekali aktivitas fisik. Namun totalnya sehari 180 menit. Screen time tidak lebih dari 1 jam. Untuk 5-17 tahun, aktivitas fisik 60 menit per hari, intensitas sedang hingga berat. Olahraga, kalau untuk 5-17 tahun usia sekolah sudah ada yang bersepak bola, kemudian ada tim basket, ada yang main tenis, ada yang main voli. Ini ringkasannya bisa dilihat nanti. Kemudian yang berdasarkan AAP, usia 3-5 tahun, 3 jam per hari. Ringan, sedang, maupun berat. 6-17 tahun lebih dari sama dengan 60 menit per hari. Diutamakan yang sedang ke berat aktivitas aerobik per hari. Kemudian yang berat ini dilakukan minimal 3 hari seminggu. Untuk aktivitas menguatkan otot 3 kali seminggu, dan kekuatan tulang juga minimal 3 kali seminggu. Kalau anak tidak mengikuti guideline-nya, tingkatkan aktivitas fisik secara bertahap. Bagaimana anak tersebut nyamannya. Jadi enjoy melakukannya. Respon fisiologis anak terhadap aktivitas fisik, proses osifikasi dan pematangan endokondrial, ini pada tulang, terjadi sekresi growth hormone yang akan merangsang produksi IGF-1, insulin growth factor 1, kemudian perkembangan pubertas dan percepatan pertumbuhan, estrogen meningkatkan pertumbuhan, kemudian relatif energi defisiensi, INSPOT, ini pubertas pada anak laki-laki dan perempuan tunggal. Olahraga menurunkan sekresi insulin dan meningkatkan sekresi katekolamin. Pada kondisi stres ini dapat meningkatkan kadar glukokortikoid dan sitokin inflamasi. Aktivitas fisik yang berlebihan dan berkepanjangan cedera pada lempeng pertumbuhan. Kurangnya aktivitas fisik menghambat pertumbuhan. Jadi kalau waktunya 180 menit, bukan berarti 180 menit. Karena kalau dilakukan secara berlebihan, kemudian berkepanjangan, karena tadi disarankan tidak lebih dari 1 jam. Kenapa seperti itu? Karena akan merusak lempeng pertumbuhan yang perlu untuk pertumbuhan tinggi badan. Beberapa penelitian telah melaporkan hubungan negatif antara pola aktivitas fisik yang buruk dengan kesejahteraan psikososial yang buruk. Aktivitas fisik meningkatkan kadar neurotransmitter pengatur mood di otak atau produksi endorfin dan pengurangan rasa sakit serta memberikan efek euforia, rasa senang. Pada tumbuh kembang anak, bermanfaat bagi aspek perilaku, kognitif, dan sosial dari kesehatan anak, kemudian meningkatkan sirkulasi, suplai oksigen ke otak, sehingga nutrisi tersedia bagi otak. Juga merangsang peningkatan sekresi neurohormonal. Ini beberapa penelitian. Aktivitas stimulasi pijat bayi dan aktivitas fisik selama 10 menit selama 3 kali per hari mendapatkan peningkatan berat badan pada bayi prematur. Kemudian anak-anak dengan aktivitas fisik versus anak yang tidak distimulasi mendapatkan peningkatan berat badan 1,98 kg
dan anak lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Jadi anak yang melakukan aktivitas fisik untuk yang prasekolah itu terjadi peningkatan berat badan. Dan anaknya akan lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak melakukan aktivitas fisik. Kemudian penelitian yang lain, tidak ada perbedaan pertumbuhan yang diamati antara kedua kelompok, berat badan, tinggi badan, dan adipositas. Namun, yang diamati adalah massa tulang pada kelompok pelompat meningkat lebih dari kelompok kontrol, itu 4,5%. Program latihan fisik aman dan aktivitas fisik melompat berkontribusi pada peningkatan massa tulang pada anak sekolah. Penelitian lainnya, dari 98 anak yang prapubertas pemain bola basket memiliki pertumbuhan massa tulang dan otot yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak bermain bola basket dan tidak ada juga olahraga yang lain. Dok, maaf dok. Ya? Sudah jamnya dok. Jam apa? Ada masuk kuliah yang lain dok. Sabar ya. Saya ya, masuknya 3.20. Oke, baik dok. Oke. Ya dok. Kemudian pada 597 pria yang melakukan latihan yang lebih kompetitif pada masa remaja memiliki area korteks tulang yang lebih besar di tibia dan lingkar periosteal di lempeng diafisis. Nah, ini mekanisme aktivitas fisik yang mempengaruhi pertumbuhan. Kontraksi otot menghasilkan tekanan mekanis sebagai awal pertumbuhan. Olahraga atau aktivitas fisik menghasilkan peningkatan kebutuhan energi metabolik. Kemudian efek olahraga sulit dibedakan dari manifestasi pertumbuhan endogen. Ini yang berhubungan dengan growth hormone insulin faktor IGF-1. Di sini dengan dengan adanya aktivitas fisik, maka hormon pertumbuhan dalam awal perkembangan dan aktivitas fisik meningkatkan sekresi dari growth hormone. Kemudian hormon pertumbuhan tersebut bekerja dan ini menginduksi fase pertumbuhan sel. Jadi IGF-1 juga menstimulasi dari proses anabolisme di semua jaringan dari hematopoiesis ke tulang dan kartilago. Kalau dilihat dari pada tikus yang lebih besar, pada hewan diberikan dengan hormon pertumbuhan secara terus-menerus, mendasarkan bahwa aktivitas fisik atau olahraga yang menstimulasi dari hormon pertumbuhan memberikan efek anabolik pada anak. Aktivitas fisik ini bisa dipakai sebagai terapi pada anak dengan gangguan tumbuh kembang. Ini terapi fisik, fokus pada terapi fisik, membantu anak mencapai tujuan intervensi fungsional yang pada gangguan neuromotorik, perkembangan, kemudian ortopedi, ataupun sensori motor yang terdokumentasi atau keterbatasan fungsional. Terapi fisik, latihan aerobiknya bisa seperti tes lari, berjalan, menggunakan roda dengan waktu yang ditentukan dan menggunakan jarak. Kemudian kekuatan ketahanan fungsi yaitu sit to stand, step up, sit up, maupun push up. Untuk kekuatan weightlifting, repetisi, dan set untuk progressive resistive exercise. Latihan kekuatan ini untuk CP 2-3 kali per minggu, Down syndrome begitu juga 2-3 kali per minggu. Kalau Duchenne muscular dystrophy itu program resistensinya rendah dan penguatan fungsional. Untuk spina bifida 2-3 kali per minggu, sedangkan autisme pertimbangkan latihan kekuatan menggunakan progressive resistive exercise. Apa promosinya? American Heart Association ini merekomendasikan sekolah menjadi sarana dalam menjamin bahwa siswa dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Sedangkan AAP, dokter, menjelaskan peran bermain pada kunjungan anak sehat, kemudian menjelaskan untuk mengurangi screen time, mempromosikan manajemen perilaku dan perkembangan sosial mulai dari 2 tahun. Kemudian promosi pedoman aktivitas fisik pada usia 5 tahun untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan menilai aktivitas fisik pada anak, serta melakukan screening, konseling, dan memberikan penjelasan tujuan aktivitas fisik secara
serta cara aktivitas fisik yang direkomendasikan. Oke, terima kasih. Sudah jam berapa? Jam 4:06. Luar biasa sebenarnya ya. Berapa waktu untuk saya? Tidak 1 jam waktu untuk saya. Ada yang mau ditanyakan? Tadi yang sebelumnya mulainya terlambat atau memang lebih dari 1 jam? Terlambat juga, Dok. Ada yang mau bertanya tentang aktivitas fisik? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.